warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini sinyalnya putus-putus karena wifi-nya jaringannya agak sulit atau lokasinya terkepung gunung ya. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanahu wa bihamdihi subhanawil adim astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil. Pada kesempatan pagi ini menjelang siang ya, mendekati sholat Jumat di hari Jumat penuh berkah ini, saya hanya memberi yaitu solusi bagi yang setuju monggo, yang enggak setuju ya tidak apa-apa. Tidak ada paksaan dan saya tidak butuh komentar yang bertentangan dengan niat saya yang baik. Niat saya adalah karena di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, memberitakan, menginformasikan tentang koruptor, korupsi dan sebagainya. Saya hanya bisa membantu yaitu solusi saja yang terbaik supaya semuanya menuju kebaikan untuk bangsa Indonesia ini. Bagi keluarganya yang merasa ada yang sudah tersangkut, tertangkap jaringan dari kasus koruptor, sudah dipenjara ataupun baru diproses di pengadilan, silahkan keluarganya di rumah selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kemarin Anda hidup dalam keglamoran harta benda serba merah, kemewahan. Dan bagi koruptor, saya mohon silahkan jujur aja apa adanya sehingga hukumannya tidak berat. Ya. Dan bagi koruptor, silahkan kembalikan yaitu uang rakyat dengan ikhlas, karena kamu kan sudah merasakan gemerlapnya kekayaan, gemerlapnya harta benda dengan uang rakyat itu. Ikhlaskan, karena Anda sudah merasakan gemerlapnya dengan uang rakyat. Silahkan kembalikan dan bicara apa adanya, jujur apa adanya, tidak usah ditutup-tutupi supaya nanti lebih berjalan proses hukumnya. Dan ini bagi yang sudah terjaring, tertangkap, bahkan belum, ya silahkan mengakui atas kesalahan-kesalahan Anda sehingga proses hukumnya lebih mudah, hukumannya tidak terlalu berat. Dan bagi keluarga yang di rumah, bisa saja mendoakan keluarganya yang sedang terjerat kasus koruptor. Intinya keluarga di rumah jangan mempertahankan harta bendanya dari hasil uang rakyat yang dikorupsinya oleh keluarganya. Kembalikan dengan ikhlas. Jangan takut dimiskinkan. Jangan takut dimiskinkan. Ya, karena manusia itu bakal mati. Mati itu yang dibawa apa toh? Hanya secuil kain putih, kain kafan. Hartamu tidak akan kamu bawa. Ya. Jadi secuil kain, paling 3 meter kalau orangnya tinggi. Ya, gitu. Jadi silahkan diserahkan aja ke pemerintah dengan jujur apa adanya, sehingga proses hukumnya lebih mudah dan hukumannya lebih mudah. Dan tidak apa dimiskinkan. Keluar dari penjara miskin, nanti pasti dapat jalan untuk mengukir dari mencari rezeki dengan halal. Di hari Jumat ini yang penuh berkah ini saya kasih wawasan. Karena setiap manusia, setiap koruptor pun, bahkan saya, bahkan kamu, itu punya saudara goib. Saudara goib itu sedulur papat lima pancer. Sejak kamu dilahirkan ibumu, ya sudah mengikuti kamu, ngemong kamu, ya, kemana saja. Kamu sedih diemong, kamu
kamu koruptor karena pengaruh jin korin, ya, dan kodam goibmu juga bisa melihat keadaanmu. Jadi kerjasamalah, berjamaahlah ketika kamu kena kasus korupsi, kerjasama dengan goibmu, karena tidak mungkin kamu terjerat hukum koruptor terus kerjasama dengan orang-orang yang membela kamu, nanti malah terjerumus makin kuat hukumannya. Jujur apa adanya, tidak apa-apa dimiskinkan. Wong menungso bakal mati orang nggawa bondo, ya, mati bawa secuil kain saja. Dan amal perbuatan kita yang ditanyakan oleh malaikat-malaikat Tuhan Yang Maha Esa. Jangan takut dimiskinkan. Dan bagi yang keluarga koruptor atau yang koruptor, ya, saat ini sedang mengalami dilema berat, kerjasamalah dengan saudara goibmu, yaitu sedulur paling yang ada dengan, yaitu sudah berada sejak ada kamu dilahirkan ibumu. Jika kamu kerjasama dengan saudara papa, saudara kembar, bahkan setiap orang koruptor pasti punya backingan ahli spiritual, ya. Pasti punya backingan ahli spiritual. Jadi gunakanlah saudara kembarmu, goibmu. Dan setiap pejabat pasti punya piandel pusaka yang isinya kodam-kodam ampuh sekti. Kerjasamalah dengan barang yang goib untuk minta pada Tuhan Yang Maha Esa pertolongan supaya kasus korupsi yang kamu lakukan bisa bebas dengan hukuman yang ringan, ya. Dan dengan kerjasama dengan kodam goib lebih tepat daripada kerjasama dengan orang yang membela kamu untuk membenarkan atas tidak kebenaran atas perbuatan Anda. Jujur aja, jangan takut dimiskinkan. Nanti setelah keluar dari penjara, nanti kodam goibmu akan menuntun kamu mencari rezeki yang halal dan sebagainya, ya. Dan gunakan kodam goib. Bagi keluarga yang di rumah begitu juga. Dibrokoi jarak jauh, dikasih sesaji, among jiwa rogone banyak kena kasus korupsi, di rumah itu dikasih brokoan sesaji supaya saudara goib yang ikut orang korupsi itu bisa membantu dan bisa membuat semua orang welas asih kasihan. Jadi hukumannya ringan. Sekali lagi, keluarga dari koruptor yang sudah dituduh, walaupun itu terbukti atau enggaknya saya enggak tahu, yang penting saya sarankan keluarga dari koruptor jangan takut miskin. Kembalikan uang rakyat yang sudah dipakai keluargamu. Jangan takut miskin, nanti kodam goib akan membantu, memberi petunjuk di mana ada rezeki yang halal. Yang penting hakul yakin, jadi melebihi dari ainul hakul yakin, jujur apa adanya. Dan bahkan bila kamu yakin, bagi keluarga itu saudara kembarmu, saudara goib setiap koruptor atau keluarganya bisa diwujudkan, wujudnya persis kamu, ya, putih bersih namanya kakang kawa, yang hitam blunteng persis kamu itu Adi Aryani, kemudian wajah kuning kekuningan itu Adi Aryani, dan warna merah adalah darah yaitu Adi Aryani. Itu bisa diwujudkan langsung, ya, dan bisa membantu supaya keluargamu yang terjerat kasus korupsi lebih ringan hukumannya. Yang penting semua jujur apa adanya yang telah dilakukannya sebagai tanda taubatmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan takut dimiskinkan. Nggak usah butuh pembelaan kalau memang kamu melakukan. Kalau pembelaan itu kalau sampai kalah dalam persidangan nanti semakin besar hukumannya. Ya kan? Jujur apa adanya. Itu saja saran saya.
silakan datang bagi keluarga-keluarga yang sudah terjerat koruptor, korupsi. Saran saya, jangan takut dimiskinkan atau miskin, karena Anda sudah pernah mengalami glamornya kehidupan. Ya, ikhlaskan jadi orang kaya, jadi miskin dari nol, ya, dari target nol, berangkang setelah keluar dari penjara, nanti kodam goibmu akan menuntunnya. Dan pesan saya kepada keluarga yang kena kasus korupsi, silahkan berokoi sesaji dan dipuasani supaya keluarga yang kena kasus korupsi hukumannya lebih ringan. Yang penting uang rakyat dikembalikan, jujur apa adanya. Itu tidak usah membela orang yang dia salah itu harus seleh. Kalau benar jangan sampai keblinger. Itulah saran saya. Silakan bagi keluarga yang koruptor sekarang ini mengalami dilema, takut miskin, yang lari, tidak usah lari, tidak sembunyi. Pasrah, serahkan diri kepada aparat, ya. Pasrah, hadapi sidang pengadilan secara satria. Tidak usah takut dihajar dan sebagainya. Kematian ada di tangan Tuhan. Walaupun kamu dikamplengnya apa-apa, umpamanya ya dikamplengnya apa, tidak mungkin mati jika Tuhan belum mengendaki kematianmu. Umpamanya kamu disiksa dan sebagainya, tidak akan mati jika Anda selalu bekerja sama dengan saudara goibmu. Intinya silakan gunakan kodam goib Mustur 5 Pancer dan kodam goib yang ada di isi pusaka dan sebagainya untuk mendukung doamu menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa. Karena secara logika Tuhan Yang Maha Esa adalah goib dan saudara goibmu itu adalah goib. Lebih cepat kabulnya daripada kamu berdoa tanpa kerjasama dengan goib. Goib dengan goib lebih cepat. Itu ya, saya ingatkan. Salam Rahayu di Jumat Berkah ini. Jika ada tutur kata saya mohon maaf. Saya hanya memesan kepada semua koruptor yang sekarang terjerat, terhukum, tertangkap, ya, silakan mengakui semuanya dengan jujur agar hukumannya lebih ringan dan kembalikan uang rakyat. Dan bagi keluarga dari keluarga yang ditinggalkan, silahkan jujur apa adanya biar segala hukuman lebih ringan. Dan kemudian jangan takut miskin. Serahkan saya pada Tuhan Yang Maha Esa tentang miskin dan kaya. Nanti pasti bisa kecukupan setelah kasus yang Anda alami selesai. Yang penting jangan dihukum yang lebih berat. Ya, lakukan. Akui sebagai tanda tobatmu karena perbuatanmu yang sengaja ataupun gelap, yaitu menggunakan uang rakyat. Gunakan kodam goibmu Sedulur 45 Pancer dan kodam goib pendamping hidupmu. Itu kamu yang korupsi kena pengaruh jin korin. Jin korin adalah sudah diciptakan dan tersirat dalam kitab-kitab suci semua agama. Jin korin tujuannya adalah menghancurkan, mengajak kebaikan. Ya, walaupun diruqyah apapun tidak bisa jin korin itu. Jadi silakan kerjasama dengan saudara goibmu yaitu Sedulur 45 Pancer dan kodam goib pendamping hidupmu. Itu salam saya pesan saya kepada keluarga yang ditinggalkan. Akui semua kesalahan pihak keluargamu yang kena kasus korupsi. Serahkan uang rakyat, jangan takut miskin. Karena manusia bakal mati. Semua manusia pasti mati. Dan mati tidak membawa harta uang, tapi membawa amal kebaikan dan hanya membawa kain mori, kain kafan secuil saja. Barakallahu walhamdulillahi wa la ilaha wa akbar wa la. Salam Rahayu di Jumat Berkah ini.